Ayo kita biasakan mengatakan terima kasih kepada Allah. Selalu katakan terima kasih ya Allah, apa yang Engkau takdirkan adalah yang terbaik untukku. Mungkin saat ini aku tidak merasakan yang terbaik, tapi semuanya ini pasti yang terbaik karena Engkau adalah maha baik. Asyhidni ya Allah, tunjukkan kepada saya Allah bahwa semua yang Engkau takdirkan adalah yang terbaik supaya aku sabar menjalani. Itu kan doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Doanya Syekh Abdul Qadir Jailani salah satunya adalah tunjukkan kepadaku ya Allah, tampakkan kepadaku ya Allah bahwa apa yang kamu takdirkan kepadaku itu yang terbaik, sehingga aku tidak pernah mengeluh akan takdirmu. Kan tidak semua derita itu adalah selalu derita. Jangan-jangan di balik derita itu ada bahagia kan? Makanya anaknya sengsara membawa nikmat. Iya, manusia kan cuma satu itu, Pak. Manusia itu yang penting yang berdoa dan berusaha. Kalau saya ngomong gini saya ingat sebuah kisah. Tak kasih kisah lucu satu ini, kisah ini. Ya sebagai selingan lah, dan biar juga menjadi bahan untuk Pak Komandan Kodim sama Pak Kapolres kisah ini. Ada orang namanya Suliman ini. Suliman ini orangnya tidak ganteng. Tidak ganteng itu kalau mau dijelaskan itu jelek, ya jelek ya. Suliman ini jatuh cinta kepada seorang wanita namanya Fatimah. Fatimah ini anaknya janda. Ibunya namanya Zubaidah. Zubaidah ini 4 tahun menjanda. Si Sulaiman ini seneng banget udah, nggak bisa pindah ke lain hati. Dia matur sama Kiai, Kiai, mungkinkah Allah menjodohkan saya dengan Fatimah? Kenapa? Wajah saya dengan wajah dia, Kiai, berbeda jauh, Kiai. Kiainya mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau, nak. Gimana caranya, Kiai? Kamu tahajud berdoa kepada Allah tiap malam, dikasih doanya, dan kemudian kamu itu agak rajin main ke situ, mengenalkan diri. Namanya PDKT, katanya. Oh, nggih. Apa yang terjadi? Orang ini tahajud tiap malam berdoa. Doanya itu unik. Ya Allah, jodohkan saya ya Allah dengan Fatimah. Kalau Fatimah itu bukan jodoh saya ya Allah, tolong dijodohkan ya Allah. Kalau Fatimah sudah jodoh dengan orang lain ya Allah, ya tolong digagalkan ya Allah, dan kemudian dengan saya ya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang takdirnya ya Allah bukan takdir saya ya Allah, ya tolong dirubah takdirnya ya Allah, katanya. Coba dia itu masalah, tapi dia akrab dengan Allah. Allah senang kalau dia akrab itu. Nah, setelah setahun udah kenal, matur sama Kiai, Kiai, sampun Kiai, sampun niki setahun penuh kula nika tahajud dungatang Allah Ta'ala. Terus napa langkah selanjutnya, Kiai? Anu mawon, kata Kiai, kamu datangi besok hari Jumat jam 6 pagi, maksimum jam 7, jangan lewat, karena itu waktu yang istijabah dalam cinta, namanya Zahroh, katanya. Mantap, Pak, ini primbon ya, primbon ini ada mujarobatnya ini. Nah, berangkat itu. Ketika berangkat, Assalamualaikum, yang jawab Bu Zubaidah. Waalaikumsalam. Sampean Mas Sulaiman, nggih Bu. Ada apa kok pagi-pagi? Penting Bu. Nggih monggo pinara. Nggih matur nuwun, duduk. Dek Fatimah pun di Bu. Wah, baru keluar sama temennya itu. Jalan-jalan lari pagi kayaknya. Bu, singkat cerita, kalau panjenengan setuju alhamdulillah, tapi kalau jenengan nggak setuju ya innalillah Bu. Apa Mas? Saya kan sudah 1 tahun kenal dengan panjenengan sekeluarga. Saya itu ingin saya ini melamar Adinda Fatimah untuk jadi istri saya. Ternyata Bu Zubaidah menangis. Bu, kenapa Bu Ibu menangis? Ibu Zubaidah kemudian mengatakan, Mas, kenapa sampean kok kemudian mau ngelamar anak saya? Kenapa Bu? Mbok ya dengan saya saja, katanya kan. Saya sudah 5 tahun menjanda, katanya. Langsung si Sulaiman mengatakan, Bu, doa saya tiap malam Bu, minta Fatimah Bu. Mohon maaf Bu. Ibunya mengatakan, Mas, saya 1 tahun kenal dengan sampean. Sejak pertama ketemu saya berdoa kepada Allah supaya jodoh dengan sampean. Kata cowok ya kan. Rupanya ada pertarungan doa itu kan. Pertarungan doa. Weh, ketika itu apa yang terjadi Pak? Gimana Mas? Sulaiman repot, mau jawab repot. Sulaiman kemudian mengatakan, Bu, kula tak rembukan rumiyin nggih, kapan-kapan saya jawab. Nggih, ulang Sulaiman. Sepanjang perjalanan pulang, Sulaiman geleng kepala, ya Allah,
mosok malaikatmu salah laporan ya Allah. Yang aku minta Fatimah kok malah yang nyaut Zubaidah ya Allah. Masa malaikat dituduh salah laporan gitu kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nyampe kiai itu, gimana man? Gawat kiai katanya. Kenapa? Salah alamat kiai kan. Diceritakan yang tadi itu, kiainya mengatakan, wis taman, jangan gitu, santai aja hidup ini. Ya musibah kiai katanya kan. Nggak, sampean jangan gampang memutuskan apapun tanpa istikharah. Istikharahlah dulu lah. Istikharah dia 12 malam, kemudian dia datang ke kiainya. Kiai, sudah 2 minggu saya istikharah. Gimana mas? Ya sudah tak pertimbang-timbangkan kiai. Ya ketimbang nggak dapat sama sekali, nggak apa-apalah dengan Zubaidah katanya. Tunangan dia dengan Zubaidah. Ketika tunangan sama Zubaidah itu heboh itu. Ketika heboh, 2 bulan menjelang pernikahan dengan Zubaidah, undangan udah nyebar. 1 bulan udah gedung udah disiapkan, nyewa gedung. 2 minggu itu udah disiapkan makanan udah macam-macam. 10 hari menjelang pernikahan, Ibu Zubaidah ketabrak becak, mati. Ketabrak becak, masuk selokan, kepalanya itu masuk ke selokan, mati. Ini serius ini, mati loh, ini nggak ngarang ini. Mati Pak. Cerita nyata Pak. Iya, cerita nyata. Ini bukan FTV Pak, bukan sinetron ini. Tapi kalau masuk TV pasti lucu ini. Nah, apa yang terjadi? Mati kan? Ketika meninggal heboh itu. Singkat cerita, keluarganya Bu Zubaidah rapat. Rapatnya apa? Ini udah mesen semua, kalau digagalkan betapa kerugiannya banyak. Terus gimana? Kawinkan saya dengan Fatimah. Maka kawinlah dengan Fatimah. Qabiltu nikaha, maka yang namanya Sulaiman mengumpulkan innalillah dengan alhamdulillah. Innalillah, ibu mati, alhamdulillah dapat anaknya. Setelah qabiltu nikaha, langsung dia geleng kepala dan berkata, ya Allah, malaikat gak salah laporan, ya Allah, jangan. Ini yang saya sebut la tadri la'allahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Ini yang saya katakan, mengapa kita harus membangun optimisme? Tanamlah optimisme. Jangan kemudian, wah Indonesia yang akan datang akan hancur, Indonesia yang akan datang begini. Orang itu capek Pak. Katakan, kalau kamu itu bertuhan dan beragama dengan baik, Allah yang menyatakan barokah dari langit akan diturunkan, yang dari bumi akan dinaikkan, dan kita pun akan bahagia. Oleh karena itu Indonesia jadilah Indonesia yang santri, yang beragama, yang siap untuk tunduk dan patuh kepada aturan agama, maka Allah akan memberikan barokah dalam kehidupannya. Selesai toh? Begitu caranya membangun harmoni dalam kehidupan ini.